Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Yuk kita berdoa bersama dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah. Tolong sertai kita supaya dapat fokus selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Goal Kids, yuk kita sama-sama puji Tuhan. God made me who I'm meant to be. He loved me just the way I am. God made me who I'm meant to be. His dream for me so amazing. For this simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. God made me who I'm meant to be. He loved me just the way I am. God made me who I'm meant to be. His dream for me is so amazing. For this simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. Semuanya tepuk tangannya gini ya. Terus nanti teriak hu sama-sama. Siap. Oh, 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 my God watches over me. Oh, 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 I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Wow, haleluya. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan. Come on, clap your hands together. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Come on. Ku naik
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Oh, 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 meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yuk kita sama-sama masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Syakapakahana ralaya rawaralaya se. Haleluya. Oh inaralaya so. Oh kemana kami mencari kasih-Mu Tuhan. Oh Engkau yang beri kekuatan, Hanya Engkau Tuhan. Engkau yang kami cari. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami mencari? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
kemuliaan buat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, wah udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Kakak kangen deh sama kalian. Hari-hari ini kalian masih tetap semangat kan belajar di rumah? Masih tetap semangat kan ibadah di rumah? Jangan lupa ya, jangan sampai nggak ibadah loh. Ketika kalian ada di rumah, apa aja sih yang kalian lakukan? Belajar. Oke, terus main game. Apalagi ya yang bisa kita lakukan buat ngisi waktu? Oh, mungkin ada yang bantu mama. Terus ngapain lagi? Yang pasti ada yang suka nonton film kan? Nah, ketika kalian nonton film, kalian tahu nggak kira-kira mereka itu beneran nggak ya? Kadang-kadang ada yang mereka sampai bertengkar, mereka sampai bertarung. Kadang-kadang bahkan ada yang sampai pakai pedang loh. Kira-kira mereka beneran nggak ya? Enggak lah ya, mereka cuman berpura-pura. Kalau itu di film sih hasilnya bagus kan? Ada yang jadi orangnya itu sampai miskin banget. Terus kadang-kadang ada yang berakting jadi orang yang kaya banget. Ada yang berakting jadi raja. Kalau itu di film jadinya bagus. Kenapa? Karena ada satu alur cerita. Tetapi kalau itu di kehidupan kita sehari-hari, wah kayaknya pasti nggak seneng ya kalau punya temen yang suka berpura-pura. Berpura-pura itu sebetulnya apa sih? Berpura-pura itu adalah sebuah tindakan kita melebih-lebihkan sesuatu. Misalnya kita lagi dibeliin papa jam baru. Wah jamnya bagus, kita pengen temen kita tahu. Yang kita lakuin apa? Tiap kali kita mau ngapain aja kita selalu aja angkat tangan. Dikit-dikit kita ngangkat tangan, dikit-dikit kita ngangkat tangan. Supaya apa? Supaya teman kita tahu kalau jam kita baru. Apalagi, oh ketika dibeliin sepatu baru, wah sepatunya bagus, keren. Nah, kita pengen pamer sama temen. Kita pengen semua orang tahu. Kita mau cari perhatian mereka. Caranya gimana? Kita kalau jalan, kita jalan biasa kan biasa gini kan. Hari itu enggak. Kita jalannya bruk bruk bruk. Supaya apa? Ketika itu didengar sama teman kita, mereka lihat ke bawah. Oh, sepatunya baru. Nah, ketika kepura-puraan itu dilakukan di film itu menghasilkan sebuah cerita. Tetapi kalau kita punya teman yang suka pura-pura kayak gitu, pasti nggak enak banget ya. Pura-pura misalnya kesenggol dikit aja udah marah-marah. Padahal kesenggolnya juga nggak terlalu yang kayak gimana gitu loh. Nah, hari ini itu nggak cuman dilakukan di apa ya, itu nggak cuman di film aja, ada juga loh yang suka pura-pura. Siapa ya? Oh ya, tapi sebelum kakak cerita, kita mau main game dulu ya. Gini, jadi kalian sebutkan kira-kira kalau ini pura-pura enggak ya? Jadi misalnya gini, kalian lagi di sekolah, terus kesenggol sama temennya, kesenggol kakinya dikit, jatuh. Begitu jatuh kalian teriak-teriak, ah ini sakit. Itu kira-kira tindakan pura-pura enggak ya? Atau memang sakit beneran? Enggak lah ya, kalau kesenggol dikit aja pasti enggak sakit kan? Nah, jangan dilakukan ya. Ada banyak hal lagi sih. Seperti beberapa orang berikut ini. Nah, seperti ada sebuah cerita Alkitab yang mengatakan bahwa ketika Yosua selesai mengalahkan Yeriko, mereka berusaha untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan perintahkan mereka untuk mengalahkan bangsa lain. Ada bangsa Ai, terus ada bangsa Feris, ada orang Yebus. Tapi ketika mereka mendengar kalau bangsa Israel ini mengalahkan Yeriko, mereka mulai berusaha. Ayo, kalau gitu kita bersatu. Kita kalahkan Israel. Mereka mulai membangun sebuah kekuatan. Orang Feris, orang Yebus, mereka mulai bersatu kecuali satu suku Gibeon. Suku ini sudah mendengar, wah, Israel berhasil mengalahkan Yeriko. Kalau Yeriko yang besar itu aja kalah, apalagi kita. Kayaknya kita nggak mungkin menang deh. Kalau kita harus cari akal gimana caranya supaya kita nggak kalah. Gimana ya? Mereka mulai kumpulkan semua orang.
semua tua-tua yang ada di kota, semua pemimpinnya berkumpul jadi satu. Mereka mulai rencanakan sesuatu. Mereka mulai rancangan yang jahat. Apa yang harus dilakukan ini? Oh gini aja, kita pura-pura aja. Kita dari sebuah negeri yang jauh, kita mengikat perjanjian sama mereka. Pada zaman itu ketika seseorang sudah mengikat perjanjian, mereka tidak boleh mengingkarinya. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan. Oke, orang Gibeon mulai merencanakan sesuatu. Mereka mulai apa yang mereka lakukan? Mereka mulai cari baju-baju yang lama-lama, baju-baju yang udah jelek, yang udah sobek-sobek. Terus mereka cari kantong anggur yang udah jelek mereka jahit lagi. Mereka nyari roti, tapi bukan roti yang bagus. Mereka mulai cari roti-roti yang udah kering, udah rusak. Mereka mulai kumpulkan itu. Mereka kumpulkan, mereka taruh di kantong. Dan mereka mulai berjalan dengan sandal yang udah jelek banget, dengan baju yang sudah jelek banget. Mereka mulai berjalan. Sampai seharusnya tempat tinggal orang Gibeon itu cuma 3 hari perjalanan dari tempat perkemahan orang Israel. Jadi kalau zaman itu mungkin deket ya, nggak terlalu jauh. Tapi ketika orang Gibeon bertemu dengan orang Israel, mereka katakan seperti ini. Kami ini dari sebuah negeri yang jauh banget. Kami sudah lama banget berjalan sehingga kami sampai di tempat ini. Yosua nggak langsung percaya. Dia mulai lihat, bajunya sih jelek, tapi apa benar mereka ini dari tempat yang jauh? Jangan-jangan mereka tinggalnya di dekat-dekat sini aja. Terus Yosua nanya, kalau gitu buktinya apa kalau kamu dari tempat yang jauh? Mereka mulai tunjukkan, lihatlah ini roti ini waktu kami bawa, waktu itu masih seger. Waktu itu masih rotinya masih bagus, tapi sekarang sudah jadi remah-remah. Lihatlah baju kami, lihatlah kasut kami, semuanya sudah jelek. Kami juga hanya punya kantong anggur yang ini saja. Yosua melihat, iya benar juga ya. Dan Yosua pun percaya. Kemudian mereka, bangsa Israel dan orang Gibeon ini melakukan sebuah perjanjian bahwa Yosua tidak akan menghancurkan orang Gibeon. Mereka tidak akan dibunuh. Setelah selang beberapa lama, orang Gibeon pergi kembali ke daerahnya. Yosua tahu dan orang Israel tahu ternyata tempat tinggal orang Gibeon itu tidak jauh dari perkemahan mereka. Yosua marah, pasti. Tapi Yosua tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka terikat sebuah perjanjian. Sayangnya waktu itu Yosua tidak nanya Tuhan dulu. Orang Israel juga nggak nanya, Tuhan ini benar enggak ya? Enggak, tapi mereka langsung saja mengikat perjanjian. Karena sudah terlanjur, akhirnya orang Gibeon berkata, kami terserah, apa yang akan kalian lakukan terhadap kami nurut. Yosua ngambil sebuah kebijakan. Oke, karena kamu sudah bohong, kamu sudah berpura-pura, mulai hari ini sampai seterusnya, kalian akan jadi pelayan Israel. Dan akhirnya sejak saat itu, orang Gibeon menjadi pelayannya Israel. Mereka harus membelah kayu buat bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu kan, ketika kita berpura-pura, ada sebuah konsekuensi. Mungkin, ayo, sini siapa yang suka berpura-pura ya? Pasti nggak ada kan? Mungkin ketika kita berpura-pura kita nggak akan punya temen. Siapa sih suka sama temen yang berpura-pura? Siapa sih suka sama temen yang ketika disenggol dikit aja udah teriak-teriak? Pasti kita nggak suka kan? Nah, maka dari itu yuk kita semua tidak boleh berpura-pura. Sebetulnya kalau kita berpura-pura itu tujuannya apa ya? Kadang-kadang berpura-pura itu hanya untuk mencari perhatian. Kita berusaha untuk mencari perhatian. Nah, ingat nggak kalau kalian punya adik kecil, misalnya adik kecil masih bayi gitu ya, kadang-kadang adik kecil itu tiba-tiba nangis banget, nangis sampai keras banget suaranya. Ketika mama sama papa udah datang, mereka ketawa-ketawa. Kalau adik kita masih kecil masih lucu ya, seneng kan? Kadang-kadang kita datang, ternyata kita dibohongin sama adiknya, masih lucu. Tetapi ketika kita sudah besar, apalagi adik super trooper, ayo siapa yang suka berpura-pura? Nggak ada kan? Misalnya berpura-pura kayak apa kak? Contohnya gini, ketika ada di Eagle Kid. Nah, ketika ada di Eagle Kid nih, kak, perutku, aku mau ke kamar mandi kak.
Ayo kak, ya kak ya boleh ya kak ya ke toilet. Ini udah kebelet banget kak ya boleh ya. Padahal kita ke kamar mandi cuman mau apa? Cuman mau jalan-jalan aja. Ayo siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangannya di rumah aja ya. Nah, mulai hari ini jangan seperti itu lagi. Nanti ketika kita beribadah lagi, kita ketemu di Eagle Kid, nggak ada lagi yang seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, sekarang kan lagi waktunya ibadah online. Nah, berpura-pura seperti apa? Kita di laptop, kita setel ibadah online. Terus di bawah kita main game. Kita pura-pura nonton, padahal kita maunya main game. Jangan ya, kakak percaya semuanya tidak ada yang suka berpura-pura. Semuanya adalah anak-anak yang tidak suka untuk mencari perhatian dengan berpura-pura. Contohnya apalagi ketika di mall kita pengen sesuatu. Kita mau cari perhatian mama sama papa. Kita mau beli tas baru. Tasnya bagus kayaknya. Tapi mama bilang, enggak, tasmu di rumah kan masih bagus. Tapi apa yang kita lakukan? Kita nangis keras-keras, kita gulung-gulung di lantai. Hanya untuk mencari perhatian supaya mama papa malu terus kita dibeliin. Boleh nggak? Pasti nggak boleh. Mulai hari ini jangan dilakukan ya. Nah, kita baca dulu yuk. Oh ya, sebelumnya kita katakan sama-sama. Pura-pura no way. Yuk kakak, mau hitung ya. 1, 2, 3. Pura-pura no way. Kayaknya kurang keras deh. 1, 2, 3. Pura-pura no way. Oke, kita baca di Roma 12 ayat 9. Kita baca di Roma 12 ayat 9. Kakak bacakan ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sekali lagi yuk, kalian ikut ya. Yang di rumah. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Oke, mulai hari ini kita mau belajar untuk berkata ya kalau iya, enggak kalau enggak. Kita enggak boleh berpura-pura. Seharusnya kita enggak perlu pura-pura kok. Kita ngomong aja sama papa, mama kalau kita mau sesuatu, atau ketika kita mau cari perhatian, kita mau mama melihat hasil karya kita ngomong aja sama, "Mah, lihat nih mah, aku tadi ngelukis bagus loh." Kalau mama papa sedang sibuk, pasti mama kasih perhatian. Atau mungkin kalau saat itu mama papa enggak kasih perhatian, pasti mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Adik-adik, kita belajar ya hari ini. Kakak juga mau belajar. Kita belajar, hari ini kita tidak boleh berpura-pura. Dengan tidak berpura-pura, percayalah kita akan punya banyak teman. Kita juga nggak suka kan kalau teman kita pura-pura, maka kita juga jangan berpura-pura. Katakan sekali lagi, pura-pura no way. Yuk, 1, 2, 3. Pura-pura no way. Ingat ya, pura-pura no way. Oke, kakak sudah selesai. Sebentar kita mau berdoa. Yuk kita angkat tangan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih dikasih kesempatan Tuhan untuk kami beribadah online Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini gak akan berlangsung lama. Kami percaya kami akan segera bisa beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, mulai hari ini kami gak akan lagi berpura-pura. Ketika kami menginginkan sesuatu, kami akan menyampaikannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini termeterai dalam hati kami. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar menjadi anak yang baik Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang tidak berpura-pura. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sebelum kita akhiri, kakak kangen banget sama kalian. Kakak pengen minggu-minggu ke depan kita akan jumpa di ibadah Eagle Kid lagi. Tapi kalau misalnya kita belum bisa ke gereja, ingat ya, tetap beribadah online. Oke, kakak tunggu kalian, kita akan ketemu. Sekarang kita mau berdoa, angkat tangan kalian. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, hadirat-Mu tetap ada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan, tapi kalau itu belum bisa dilakukan, ajari kami untuk tetap taat ya Tuhan. Memberkati setiap mereka, memberkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Ketika mereka belajar, ketika mereka membantu mama papa, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati. Dan hari-hari ini Tuhan, ketika kami duduk diam di rumah, kami percaya bahwa Engkau pun ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalaupun tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye adik-adik, Tuhan berkati. Nah, ibadahnya selesai nih. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. See you next week and God bless you.